Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maira. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai semantik. Jadi semantik ini adalah cabang ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa, baik pada kata, frasa, kalimat, maupun teks secara keseluruhan. Jadi semantik ini bertujuan untuk memahami bagaimana makna terbentuk, ditafsirkan, dan digunakan dalam komunikasi. Semantik ini mencakup jenis makna, relasi makna, perubahan makna, medan makna, dan komponen makna. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis makna terlebih dahulu. Yang pertama ada makna leksikal, gramatikal, dan konseptual. Makna leksikal ini adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Dan lalu ada makna gramatikal. Ini adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan proses komposisi. Dan yang terakhir makna konseptual. Ini adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Jadi di sini saya akan memberikan contoh mengenai makna leksikal, misalnya pada kata rumah yang memiliki makna sebagai bangunan tempat tinggal manusia. Dan ada juga contoh pada makna gramatikal seperti pada kata berlari yang berbeda dengan kata lari, karena imbuhan ber memberikan makna bahwa subjek sedang melakukan tindakan atau proses sedang berlangsung. Dan contoh dari makna konseptual, misalnya pada kata panas dalam kalimat hari ini cuacanya panas, berarti ini bersuhu tinggi. Namun dalam kata dia marah besar karena hatinya sedang panas, kata panas itu bermakna emosional atau sedang marah. Yang kedua, makna referensial dan non-referensial. Jadi sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial kalau ada referensinya di dunia nyata. Sebaliknya, jika sebuah kata yang tidak memiliki referensi di dunia nyata, maka bermakna non-referensial. Dan yang ketiga ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif itu adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Sedangkan makna konotatif itu adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan contoh mengenai makna referensial. Misalnya pada kata meja dan kata kursi. Ini termasuk kata yang bermakna referensial karena keduanya ini mempunyai referen, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut dengan meja dan juga kursi. Contoh lain seperti pada kata kucing yang merujuk pada hewan berkaki 4 yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan. Dan contoh pada makna non-referensial seperti pada kata karena dan kata tetapi, ini tidak mempunyai referen. Jadi kata karena dan kata tetapi itu tidak bermakna non-referensial. Dan contoh dari makna denotatif, misalnya pada kata bunga yang memiliki makna denotatif sebagai bagian dari tumbuhan yang biasanya berwarna indah dan berkembang biak melalui serbuk sari. Dan contoh dari makna konotatif, misalnya pada kata babi pada orang yang beragama Islam, ini biasanya mempunyai konotasi negatif. Sedangkan di daerah penduduk mayoritas bukan Islam, kata babi itu tidak berkonotasi negatif. Dan yang keempat ada makna konseptual dan makna asosiatif. Jadi makna konseptual ini adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Dan makna asosiatif itu adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Dan yang kelima, ada makna kata dan makna istilah. Jadi dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Sedangkan istilah ini mempunyai makna yang pasti, yang jelas, yang tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat. Dan di sini saya akan memberikan contoh mengenai contoh makna konseptual. Misalnya pada kata kursi, ini berarti benda yang digunakan untuk duduk dan biasanya memiliki 4 kaki. Dan contoh makna asosiatif, misalnya pada kata mati yang sering berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau sebuah kesucian. Dan contoh pada makna kata seperti pada kata tangan dan lengan yang bersinonim atau bermakna sama yang memiliki kemiripan. Dan contoh makna istilah seperti pada kata tangan dan lengan juga yang memiliki makna yang berbeda di bidang kedokteran. Dan yang terakhir makna idiom dan peribahasa. Jadi idiom ini adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Dan peribahasa ini memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari
dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi atau makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Contoh kata idiom itu seperti pada kata tinggi hati atau sombong atau angkuh. Dan contoh kata peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya, yang bermakna orang yang banyak cakapnya biasanya tidak berilmu. Itu mengenai penjelasan jenis makna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi makna yang mencakup sinonim, antonim, polisemi, dan homonimi. Jadi sinonim ini adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satuan ujaran dengan satuan ujaran yang lainnya. Misalnya saya memberikan contoh pada kata perempuan sama dengan wanita. Kata perempuan ini bersinonim dengan kata wanita, maka kata wanita juga bersinonim dengan kata perempuan. Karena keduanya ini dianggap bersinonim karena keduanya merujuk pada jenis kelamin manusia yang secara biologisnya adalah perempuan. Dan yang kedua ada antonim. Antonim ini adalah hubungan semantik antara dua buah satuan atau satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Misalnya kata mahal ini berantonim dengan kata murah, maka kata murah juga berantonim dengan kata mahal. Karena keduanya ini memiliki makna yang saling berlawanan dalam konteks harga, nilai, dan biaya. Dan ada juga polisemi. Jadi sebuah kata atau satuan ujaran disebut polisemi kalau kata itu mempunyai makna lebih dari satu. Misalnya saat kita sedang belajar biologi dan menemukan kata kepala, kita pasti akan merujuk kepada kepala yang merupakan bagian tubuh dari manusia. Namun kata kepala itu juga memiliki makna yang berbeda di konteks yang lain. Misalnya saat kita sedang berdiskusi tentang struktur jabatan, kata kepala ini dapat diartikan sebagai jabatan tertinggi atau seorang pemimpin dari suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat adalah homonimi. Homonimi ini adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama tetapi maknanya berbeda karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlawanan. Misalnya saya memberikan contoh pada kalimat yang pertama, Andi bisa menyelesaikan soal matematika itu dengan mudah, dan yang kedua, bisa ular itu beracun dan sangat berbahaya. Kata bisa pada kedua kalimat ini tentu saja berbeda. Kata bisa pada kalimat yang pertama bermakna sanggup atau mampu, sedangkan yang kedua bermakna zat yang beracun. Yaitu mengenai relasi makna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan makna. Jadi perubahan makna ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, seperti adanya peningkatan. Seperti dalam kalimat, dia sedang membaca di perpus. Perpus ini merupakan singkatan dari perpustakaan. Dan yang kedua adanya asosiasi. Seperti kata bintang dalam ujaran bintang papan atas. Dan yang ketiga adanya perkembangan sosial dan budaya. Misalnya pada kata saudara untuk menyebut orang lain sebagai sapaan. Dan yang keempat adanya perbedaan bidang pemakaian seperti kata membajak yang biasanya dimaknai sebagai mencari keuntungan yang besar tetapi dengan cara yang tidak benar. Dan yang kelima adanya perkembangan dalam ilmu teknologi, misalnya istilah berlayar yang masih digunakan hingga sekarang. Ya itu mungkin beberapa contohnya, sebenarnya masih banyak tapi saya hanya mengambil beberapa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai medan makna dan komponen makna dalam semantik. Jadi medan makna ini merujuk pada sekelompok kata atau ungkapan yang memiliki hubungan makna yang sama, makna yang saling terkait atau berdekatan. Jadi medan makna ini mencakup berbagai konsep yang saling berhubungan dalam suatu kategori tertentu. Misalnya medan makna terkait dengan warna, waktu, emosi, atau objek tertentu. Di sini saya akan berikan contoh medan makna warna. Ini dapat mencakup kata-kata seperti merah, biru, kuning, hijau yang semuanya berhubungan dengan warna. Dan contoh medan makna emosi yang dapat mencakup kata-kata seperti senang, sedih, marah, dan takut yang mengandung emosional. Dan komponen makna. Komponen makna ini merujuk pada elemen yang membentuk makna suatu kata atau ungkapan komponen-komponen yang membantu dalam menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu bentuk bahasa. Komponen makna ini terbagi menjadi 6, yaitu leksikal, gramatikal, profesional, konseptual, referensial, dan afektif. Ya mungkin itu saja penjelasan saya mengenai semantik. Terima kasih.